Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Warsidi. Saya pendamping Kecamatan Cikarang Timur, Kabupaten Bekasi, akan membawakan tentang materi P2K2 pada modul 1 Pendidikan dan Pengasuhan Anak, sesi 4, langkah 3, yaitu manfaat mengikuti kegiatan pendidikan anak usia dini. Selamat menyaksikan. Baik, selamat siang ibu-ibu. Bertemu lagi dengan saya Warsidi, pendamping PKH yang mendampingi kelompok ibu di kelompok 1. Kita bertemu lagi di P2K2. Apa itu P2K2? Gimana teprofnya? Ayo sama-sama yuk. P2K2, pertemuan, peningkatan, kemampuan keluarga. Sekali lagi ibu-ibu, ayo ulangi. Teprok P2K2, pertemuan, peningkatan, kemampuan keluarga. Itu tepuk tangan untuk ibu-ibu semua. Nah, pada kesempatan kali ini, mumpung tahun ajaran baru, saya ingin bertanya ke ibu-ibu semua, siapa di sini yang anaknya sudah masuk ke dalam PAUD atau pendidikan anak usia dini atau TK? Tangan ibu-ibu. Baik, Ibu Ika. Siapa lagi? Ibu Surina, Ibu Misnem, dan Ibu Aci. Baik, ibu-ibu anaknya sudah masuk TK ibu ya, sudah masuk PAUD ya. Sudah ada berapa bu anaknya yang masuk PAUD? 3, ibu Ika? 2. Nah, karena ada beberapa ibu-ibu yang anaknya sudah masuk ke TK, tadi ada Ibu Ika, Ibu Aci, Ibu Wisnem. Coba saya tanya nih satu-satu, Bu, setelah anaknya masuk TK atau masuk PAUD, dengan sebelum masuk PAUD, ada perbedaan nggak Bu? Gimana rasanya? Coba saya tanya Ibu Ika dulu. Gimana Bu rasanya ketika anak kita yang dulunya belum masuk PAUD, sekarang masuk PAUD, ada perbedaan apa enggak? Baik, kalau Ibu Misnem? Nah, kalau Ibu Acih, gimana perasaannya? Baik, nah, kalau anak ibu yang sekarang masuk SD, pasti sebelumnya pernah masuk PAUD kan Bu? Ada yang sekarang anaknya di SD, tapi sebelumnya masuk PAUD? Mana angkat tangan? Ibu Tini gimana Bu perasaannya ketika anak masuk PAUD, terus sekarang di SD? Apakah dia semakin siap mengikuti pendidikan di SD atau gimana? Coba ceritain. Luar biasa. Jadi ketika anak masuk SD, sebelumnya masuk PAUD, si anak, kata Ibu Tini, anaknya semakin pintar, semakin siap mengikuti pendidikan di SD. Tepuk mantul dulu untuk Ibu Tini. Tepuk mantul. Mantap betul, luar biasa. Nah, jadi ibu-ibu, tadi sebagian ibu-ibu tadi yang menjawab ketika anaknya masuk PAUD ada perasaan bangga karena anaknya sudah mulai berani mengekspresikan keinginannya, berani bermain, berani berkomunikasi dengan anak lain, dan ibu-ibu juga punya banyak teman jadinya. Dengan ibu-ibu temannya anak kita akhirnya jadi sering kumpul, sering ketemu, dan jangan-jangan ikut arisan nih, ya kan? Itu adalah
perbedaan ketika anak kita belum masuk PAUD dengan ketika anak kita masuk PAUD. Itu adalah gambaran atau perasaan yang tadi disampaikan oleh ibu-ibu yang anaknya sudah masuk PAUD. Jadi ada perbedaannya ya ibu-ibu ya. Dari anak kita yang dulunya belum masuk PAUD, sekarang masuk PAUD, ada perbedaan baik itu dari anak-anaknya maupun dari kitanya sebagai orang tua. Terima kasih kepada ibu-ibu yang sudah berani menceritakan pengalamannya ketika memasukkan anaknya ke pendidikan usia dini atau PAUD atau RA atau TK. Tepuk tangan untuk ibu-ibu. Nah, ibu-ibu, walaupun anak kita bisa belajar dan bermain di rumah, tapi ada banyak manfaat atau perbedaan manfaat yang luar biasa ketika kita memasukkan anak kita ke pendidikan anak usia dini atau pendidikan TK atau RA. Salah satunya tadi disampaikan oleh Ibu Ica, Ibu Ici, dan Ibu Ika kalau nggak salah. Anaknya ketika masuk SD dan sebelumnya ikut TK dulu atau ikut PAUD dulu, dia merasa anaknya lebih siap untuk bergaul dengan anak-anak yang lain dan siap untuk mengikuti pendidikan di sekolah dasar. Tuh dibanding dengan belajar di rumah. Nah, dari cerita ibu-ibu tadi yang disampaikan oleh ibu-ibu Ika, Ibu Ici, Ibu Martina, Ibu Tini, sekarang kita coba tonton film dulu nih. Ada film yang ingin saya tontonkan ke ibu. Silakan disimak Bu ya. Setelah nonton film tadi, bagaimana ibu-ibu? Ada yang bisa menceritakan apa yang mereka pelajari dari cerita tadi? Atau ibu-ibu bisa menjelaskan cerita tadi itu menceritakan tentang apa? Silakan, ada yang berani menceritakan? Ya, Ibu Martina, silakan. Baik, terima kasih Ibu Martina. Tepuk tangan untuk Ibu Martina. Baik, saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Martina yang sudah berani menceritakan apa tadi dari isi film yang ditayangkan. Dalam film tadi diceritakan bahwa ada dua lembaga, Bu. Yang satu lembaga pendidikannya menggunakan seragam. Lembaga pendidikan anak usia dini menggunakan seragam. Yang satu lagi tidak menggunakan seragam. Lembaga pendidikan mana yang baik-baik, Bu? Betul, lembaga pendidikan yang tidak memandang dari seragam. Karena baik buruknya pendidikan tidak diukur dari seragam. Tetapi baik buruknya pendidikan atau pendidikan yang baik adalah pendidikan yang merencanakan kegiatan belajar dengan cara yang menyenangkan, menarik, dan bermanfaat bagi anak. Tidak menggunakan metode yang memaksa, karena kita tahu kan anak usia dini harusnya bermain, usia-usia yang tidak
harus ditekan untuk belajar, tetapi dengan metode-metode yang belajar sambil bermain, sehingga anak merasa senang dan mau untuk bersekolah dan mencintai proses belajar. Itu jadi pendidikan, walaupun anak usia dini, anaknya Bu Ika misalkan sekolahnya nggak pakai seragam, anaknya Bu Icih pakai seragam, sirik-sirikan, enggak Bu, karena lembaga pendidikan yang baik itu tidak diukur dari seragam, tapi dari perencanaan pembelajarannya. Itu tadi poinnya 1, usia anak di bawah 5 tahun atau anak usia dini itu harus menggunakan proses belajar bermain sambil belajar, karena tidak boleh dipaksa, karena anak seusia itu nanti malah jadinya malas untuk belajar. Tapi dengan proses menyenangkan bermain sambil belajar, anak itu jadi tumbuh rasa semangat dan mencintai proses belajar. Yang ditanyakan ibu-ibu, baik, kalau tidak ada, coba kita sekarang bandingkan ya manfaat pendidikan anak usia dini bagi anak dan bagi orang tua. Kita lihat Bu di chart 4A ini. Nah, bagi anak, pertama manfaatnya terbiasa menjalani rutinitas di sekolah. Seperti yang tadi Ibu Ika kalau nggak salah menyampaikan, bahwa ketika anaknya masuk usia SD dan sebelumnya ikut di pendidikan anak usia dini, anaknya dengan mudah membiasakan atau beradaptasi dengan anak-anak lain atau dengan pendidikan di sekolah dasar. Terbiasa menjalani rutinitas di sekolah, karena kita tahu sistem pendidikan kita sekarang di Indonesia, khususnya untuk anak sekolah, yaitu rutin ya, dari Senin sampai Jumat, kadang ada yang sampai Sabtu. Jadi ketika anak pernah mengikuti pendidikan anak usia dini, anak itu jadi sudah terbiasa dengan rutinitas yang ada di sekolah. Yang kedua, manfaatnya bagi anak terbiasa mengikuti aturan. Nah, jadi anak lebih disiplin Bu. Di sekolah diajarkan memakai sepatu dengan rapi, dengan tertib, memasukkan baju ke dalam celana atau rok dengan rapi, datang jam 7, pulang jam 9 misalkan. Itu jadi mereka, anak-anak kita akan terbiasa dengan aturan-aturan. Begitu nanti diterapkan di rumah, mereka sudah tidak kaget lagi dengan aturan-aturan yang ada dan berlaku. Dan yang ketiga, mendapatkan pembelajaran sesuai usia. Seperti yang tadi disampaikan, bahwa usia anak di bawah 5 tahun atau pendidikan anak usia dini ini bukan belajar tentang matematika yang terlalu rumit atau tentang pelajaran yang lain, tetapi disesuaikan dengan usianya Bu. Kalau memang berhitung, ya akan menggunakan metode berhitung sambil bermain dengan cara-cara yang disesuaikan dengan guru-guru di sekolah atau di pendidikan anak usia dini tersebut. Yang ketiga, lebih percaya diri Bu. Karena apa? Karena anak sudah terbiasa dilatih di sekolah, bergaul dengan teman-teman yang sebaya, kemudian diberikan permainan-permainan yang mengasah kepercayaan diri anak-anak, sehingga anak-anak lebih percaya diri lagi, dan dampaknya ke mental si anak-anak tersebut. Nah, yang pernah merasakan pendidikan anak usia dini, anaknya tadi Ibu Ici, benar Bu ya, begitu ya? Ya. Yang kelima, mampu beradaptasi dengan lingkungan baru. Betul Bu? Betul, yang tadinya di rumah cuma sebatas bergaul dengan ibu, dengan ayahnya, sekarang ketemu teman-teman baru di sekolah, ketemu ibu gurunya di sekolah, sehingga mampu menemukan lingkungan baru dan bisa beradaptasi dengan lingkungan yang baru, sehingga nanti nggak kaget lagi Bu kalau dibawa kemana-mana, percaya diri, tidak minderan, tidak pemalu, tidak sungkanan, segala macam. Yang keempat, yang terakhir, lebih siap belajar di sekolah dasar. Nah, seperti yang disampaikan oleh Ibu Tini tadi, ketika anaknya sudah masuk SD, sebelumnya ikut anak usia dini dulu, pendidikan anak usia dini dulu. Ketika masuk SD, anaknya lebih siap secara mental, karena kita tahu pendidikan anak di SD lebih tinggi lagi dibanding dengan di PAUD, sehingga ketika anak sudah terlatih di PAUD, ketika masuk SD
ia sudah siap untuk mengikuti proses pembelajaran di SD. Nah, selain bagi anak, ada manfaat bagi orang tua. Apa itu? Kita lihat, Bu. Satu, bertambah teman. Siapa di sini ibu-ibu yang tadinya sebelum anaknya masuk PAUD, sekarang masuk PAUD, teman arisannya nambah? Nah, Ibu Uci. Terus siapa lagi? Ibu Ika. Nah, betul Bu ya? Nambah teman? Iya, yang sebelumnya anaknya tidak masuk PAUD, ibu cuma ya nggak ada teman, sekarang masuk PAUD, akhirnya ibu nambah teman karena anak ibu berteman dengan anak yang lain sehingga ibunya pun ikut berteman. Yang selanjutnya berbagi pengalaman. Berbagi pengalaman jelas Bu ya, karena ibu akan bertukar pengalaman dengan ibu-ibu lain, si ibu A dengan si ibu B akan bertukar-tukar dan lain sebagainya. Memiliki waktu untuk melakukan kegiatan rumah tangga. Nah, ibu nih, siapa yang ketika anaknya belum PAUD sering direpotin pagi-pagi sama anak-anaknya? Aku, Ibu Uci. Terus perbedaannya ketika anaknya masuk usia dini, Bu. Nah, ketika anak di sekolah usia dini pagi-pagi kan Bu biasanya ya. Nah, ibu bisa melakukan kegiatan rumah tangga ketika anaknya ada di sekolah, di pendidikan anak usia dini itu. Anaknya dititipkan ke guru untuk dididik, disekolahkan, dia pendidikan anak usia dini, ibu di rumah melakukan kegiatan rumah tangga seperti nyuci piring, ngepel, nyapu, dan lain-lain. Selanjutnya, bisa bekerja untuk mendapatkan tambahan uang. Betul Bu ya? Karena apa? Karena tidak direpotkan oleh anak yang sedang di rumah, anaknya ada di pendidikan. Jadi ibu lebih leluasa untuk melakukan kegiatan lain, terutama kegiatan yang bisa memberikan tambahan uang. Yang terakhir, belajar cara mendidik anak dari guru. Kadang kita suka nganter nih ya anak ke PAUD, kita ngeliatin anaknya dididik sama guru, kita ikut belajar juga gimana caranya mendidik anak. Begitu Bu ya. Dari sini ada yang tanyakan, mengerti semua Ibu? Bisa menerapkan di rumah? Baik, terima kasih. Kalau tidak ada pertanyaan, tepruk mantul untuk ibu-ibu. Tepruk mantul. 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 Mantap betul. Terima kasih ibu-ibu untuk sesi 4 langkah ketiga ini. Kita cukup sekian, nanti kita praktekkan di rumah masing-masing. Kalau tidak ada yang ditanyakan, kita akan ketemu lagi dengan sesi selanjutnya dan langkah selanjutnya. Dari saya cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.